Mereka terjebak di atas es terapung, sapu orang dan sekelompok anjing. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Sepala berencana bertaruh pada anjing pemimpin. Dia pertama mengikat tali di permukaan es dan ujung lainnya diikatkan pada anjing pemimpin, Togo. Kemudian dia mengangkat Tobo dan berkata maaf, lalu melemparkan Tobo, berharap Tobo menarik es. Setelah Tobo mendarat, dia segera mulai merangkak maju dengan susah payah. Menghadapi tugas mustahil di belakangnya, Togo tetap maju, berlari kencang, tali ditarik lurus, dan teman-temannya di belakang bersorak mendukungnya. Dia menggertakkan, berusaha, melupakan bahwa pada usia 12 tahun, dia sudah tidak muda. Setelah berulang kali menyerang, es terapung yang besar itu benar-benar mulai bergerak. Melihat hal itu, Sep melepaskan tali, dan anjing-anjing yang sudah siap berlari maju dengan semangat. Dengan cara ini, anjing-anjing itu satu persatu berhasil melompat ke daratan. Sep juga setelah mempercepat lompat ke daratan. Setelah sampai di daratan, dia memeluk Togo. Dia tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada teman lamanya ini. 12 tahun yang lalu, dia pernah mencoba meninggalkannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Togo masih seekor anak anjing, tetapi dia lahir lemah, tidak disukai. Tanggung jawab yang tak berkesudahan. Alaska dengan suhu lebih dari minus 30 derajat sangat kejam bagi yang lemah. Jika anak kecil ini bisa bertahan hidup, apa yang bisa dia bawa untuk kelompoknya? Istrinya ingin bertahan hidup. Berkat keteguhan istrinya, Togo tidak ditinggalkan, dia bertahan dan energi. Karena energinya, Togo membuat Sepala sangat pusing, berlari ke sana kemari, menggigit barang-barang, dan tidak patuh. Dalam kemarahannya, Sepala memberikannya kepada seorang teman. Namun, 3 hari kemudian, Togo dikembalikan oleh temannya. Tanpa pilihan lain, Sepala mengurungnya di kandang anjing. Namun, setiap kali Sepala pergi untuk melatih anjing-anjing lain, Togo menggali lubang jiat, dan anjing-anjing lain mulai menirunya. Melihat hal ini, Sepala marah. Anda akan menyesal. Jadi, dia membawa batu dan mengelilingi kandang anjing dengan batu-batu tersebut. Togo mulai menggali batu, tetapi jika satu tempat tidak berhasil, dia akan mencoba tempat lain. Dia menggali beberapa lubang di tepi pagar dan mencoba jauh dari pagar. Tidak lama kemudian, dia berhasil mengeluarkan kepalanya dari pagar dan kemudian berlari mengikuti jejak aroma Sepala. Dia menemukan tim pelatihan. Sepertinya dia punya bakat alami sebagai pemimpin, karena semua anjing penarik kereta salju yang berlatih mengikuti perintahnya. Karena Togo tidak dilatih profesional, hasilnya adalah dia segera membuat tim kacau. Hal ini membuat Sepala yang basah kuyup marah. Sesampai di rumah, dia menutup semua pintu keluar gudang, lalu mengurung Tobo. Menghadapi lingkungan tertutup, Tobo kehabisan akal dan berputar-putar dengan cemas di dalam gudang. Setelah tenang, dia mulai mengamati sekeliling dan menemukan ada lubang di atap yang besar untuk keluar. Jadi dia langsung bertindak cepat memanjat ke atas. Kemudian terdengar suara berisik dan tak lama kemudian terlihat sebuah kepala muncul dari dalam rumah. Melihat makhluk kecil yang menggemaskan ini, istrinya menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang. Begitulah, Togo sekali lagi berhasil melarikan diri dan berlari menuju tuannya yang sedang berlatih. Dia mengacau di barisan latihan. Tidak tahan lagi, Seipu memutuskan untuk mengirim Tobo ke kota puluhan kilometer. Meskipun istrinya sangat enggan menghadapi suaminya, dia tidak bisa berbuat. Mereka tiba di rumah bangsawan. Sebelum pergi, anjing ini sangat nakal, tetapi wanita terpesona Tobo tidak peduli. Istri tak berdaya menguatkan hati, meninggalkan Togo. Rumah ini sangat indah, namun Togo tidak menyukainya. Dia terus berlari di dalam ruangan mencari jalan keluar dengan cemas, ingin kembali ke sisi Seipu. Wanita bangsawan berpikir Tobo akan patuh menerima nasibnya jika dikurung beberapa hari, tapi dia meremehkan keteguhan Tobo. Setelah menemukan titik lemah di ruangan, Togo mundur langkah, dan ketika bangsawan menyadari tidak beres, sudah terlambat. Sep menyadari ada yang salah saat berlatih. Dia mendongak dan melihat Togo di atas kepalanya, memandangnya dengan bangga. Namun, Sep tidak bisa memahami bagaimana Togo menempuh jarak jauh untuk menemukannya. Melihat darah Togo, Sep iba dan ingin membawanya pulang. Dia ingin mengangkat Togo ke kereta luncur, tapi Togo tidak mau berbaring dan malah duduk di posisi pemimpin. Untuk membuatnya memahami perannya, Sep menaruhnya dekat anjing galak. Melihat anjing itu menunjukkan taringnya, Togo yang bisa beradaptasi menunjukkan sifatnya yang suka menjilat dan dalam waktu singkat, dia menenangkan anjing galak. Dengan demikian, tim berangkat dan di jalan, Sep terkejut menemukan bahwa kecepatan, daya tahan Togo melampaui anjing perunggu. Sep menahan diri dan memindahkan Togo satu posisi ke depan. Mengikat anjing berbeda dengan Togo. Dia mundur ketakutan. Sep sangat gembira. Sebab Togo cocok di sini. Dia memindahkan Togo ke depan. Saat kembali, istrinya melihat Togo di posisi pemimpin. Anjing di belakang lebih besar, tapi cocok.
Togo berdiri tegak. Istrinya lega, sementara Sep lebih bersemangat. Dengan gembira, dia berkata kepada istrinya bahwa Togo bukan sekadar anjing kereta, tapi pemimpin alami. Saat itu Sep menamainya Togo, seperti Laksamana Jepang, karena awalnya mereka tidak diharapkan. Meski Sep suka Togo, baginya anjing tetap alat dan tak boleh masuk kamar tidur. Sejak saat itu, Togo menjadi anjing pemimpin. Tim juara sebelumnya pudar dan Togo tidak mengecewakan harapan. Dalam kompetisi tim kereta luncur di kota kecil, mereka sering juara pertama. 12 tahun berlalu, kemudian kota kecil tiba-tiba dilanda wabah difteri. Lebih dari 10 anak terinfeksi dan 5 anak sudah meninggal dunia. Wali kota mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Penyakit ini hanya bisa diobati dengan serum yang berada ribuan mil jauhnya, dan jika waktu suntik terbaik terlewatkan, penderita tak terselamatkan. Namun, yang lebih buruk adalah, kini Alaska dilanda badai salju, tekanan udara turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, jalan raya lumpuh, pesawat tak bisa terbang, kota kecil diliputi kematian. Semua berharap pada pengemudi kereta luncur berpengalaman, Sep, dan anjing penontonnya, Togo. Wali kota bertanya berapa lama perjalanan pulang pergi. Sep langsung mengatakan bahwa masalahnya bukan durasi, tetapi keselamatan. Namun, saat pulang, Sep melewati rumah sakit, melihat anak-anak yang tumbuh besar. Hatinya merasa gelisah. Sesampainya di rumah, dia dengan penuh pertimbangan menyiapkan kereta luncur. Istrinya tahu belas kasihnya tersentuh, tapi dia meminta Sep untuk tidak membawa Togo dan biarkan anjing lain jadi penuntun, karena Togo sudah 12 tahun, terlalu tua. Sangat mungkin dia akan kelelahan mati di jalan. Memikirkan ini mungkin jam terakhir bersama Togo, hati istrinya terasa sangat sakit. Sep berkata, jika cuaca buruk ini Togo tidak ikut pergi bersamaku, maka ini akan jadi jam terakhirku bersamamu. Terdengar suara ketukan di pintu, wali kota datang berkunjung larut malam, tidak dapat menemukan kekuatan lain untuk transportasi. Sebagai orang yang baik hati, Sep dia setuju petualangan ini. Sebelum berangkat, istrinya berkata, harus membawanya kembali dengan selamat, dan tamu juga harus kembali dengan selamat ke sisiku. Togo sepertinya mengerti pesan ini, dia mengangguk mengerti. Untuk mengejar waktu, Sep berangkat lebih awal. Penduduk desa bangun, berdiri di jalan untuk mengantar rombongan Sep. Dalam tatapan mereka ada rasa hormat, harapan yang dititipkan. Sep mengerti, ini adalah perlombaan melawan alam atau takdir ketika mereka mendekati pegunungan. Salju angin. Melihat badai salju yang penuh dengan ketidakpastian di depannya, Saib mengenakan perlengkapan dan memimpin tim dengan tekad. Untuk menghemat waktu, dia memutuskan untuk melewati gunung besar. Di tengah pegunungan salju yang megah dan berbahaya, Saib membawa tim mendaki dengan susah payah. Badai salju ini lebih ganas dari bayangannya. Setelah mendaki lereng curam, kesulitan baru dimulai. Saib mengarahkan tim ke lembah, tetapi saat menuruni gunung, kecepatan tim tidak sengaja meningkat, dan Saib tidak bisa membuka mata karena angin dan salju. Tidak bisa melihat jalan di depan sama sekali. Untungnya Togo menyadari bahaya dan menghentikan sebelum tim kereta luncur jatuh ke jurang. Anjing lain tidak secepat itu, karena inersia, mereka tidak bisa mengerem tepat waktu. Melihat tim hampir jatuh, Saib dengan cepat melompat, berniat menggunakan kapak es menahan kereta. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Sebelum dia bisa berpijak, dia terlempar jauh. Dia berhasil menancapkan kapak es ke tanah dan anjing-anjing berhenti di tepi. Namun, situasinya masih tidak menguntungkan. Saib berteriak agar Togo berlari kembali. Setelah mendengar itu, Togo berbalik dan berlari cepat. Namun, pada saat itu, anjing-anjing sudah ketakutan, mereka menempel dan tidak bergerak. Meskipun Togo berusaha keras, sulit baginya untuk menarik seluruh tim kereta luncur sendirian. Untungnya, anjing-anjing segera tenang kembali. Mereka mulai berbalik dan memanjat ke atas. Togo menarik kereta luncur ke atas. Setelah mereka keluar, Saib menemukan bahwa cakar Togo terluka. Saat malam tiba, mereka mencapai pos terdekat dan wanita di pos merawat luka Togo. Sebelum fajar, mereka berangkat lagi. Untuk menghemat waktu, Saib memutuskan menyeberangi selat menghemat 1 hari perjalanan. Semakin cepat mendapatkan serum, semakin besar harapan bagi anak-anak. Namun, harga setiap saat mereka bisa kehilangan nyawa di perjalanan ini melintasi hamparan es tak berujung. Saib dan tim kereta luncur seperti sebilah pedang menembus badai salju ke Uing. Segera, suara retakan es membuat Saib yang berpengalaman terkejut, apalagi anjing-anjing di depan. Mereka yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini, ketakutan dan bingung, termasuk Togo yang biasanya selalu maju tanpa ragu. Mereka sering menoleh dan melihat sekitar. Saib sadar ini tidak tepat, jadi dia memotivasi mereka. Anjing-anjing perlahan mendapatkan kepercayaan diri dengan dorongan semangat.
Surat kabar lokal kota kecil tersebut mengirimkan sebuah laporan ke Associated Press. Rakyat Amerika mengetahui apa yang terjadi di Alaska. Suhu hampir minus 50 derajat Celcius, kecepatan angin mencapai 80 km per jam, di bawah badai, epidemi difteri memburuk, manusia dan anjing tanpa memedulikan apapun memulai perjalanan pulang pergi sejauh 1000 km. Untuk perlombaan hidup dan mati yang heroik ini, semua orang memiliki pertanyaan, namun pertanyaan mereka bukanlah apakah Sep dapat mengambil obat tepat waktu, melainkan apakah mereka dapat kembali dengan selamat. Sementara media dan orang-orang yang penasaran terus berbicara tanpa henti, tim kereta luncur Sep telah berhasil menyeberangi selat dan memasuki pegunungan lain yang sama berbahayanya. Karena prestasi Sep, peristiwa ini memicu perdebatan publik, dan wali kota memutuskan untuk mengorganisir estafet kereta luncur. Dia menyiapkan 14 tim estafet di sepanjang rute. Tim kereta luncur hanya perlu berlari jarak pendek untuk mengambil serum dan menyerahkannya ke tim berikutnya. Tetapi ini dengan syarat Sep berhasil menerima serum dari tim estafet di sepanjang jalan. Namun, istri Sep menunjukkan bahwa suaminya pasti akan mengambil risiko menyeberangi selat yang bisa menyebabkan masalah. Tim seperti ini bisa dengan sempurna terlewatkan. Di sisi lain, Sep yang sedang dalam perjalanan tidak mengetahui hal ini. Karena perjalanan yang panjang, Sep hampir terjebak oleh kelelahan, hanya mengandalkan Togo yang memimpin tim untuk bergerak cepat. Namun, pada saat itu, mereka justru berpapasan dengan tim estafet, dan ketika tim estafet menyadari hal ini, sudah terlambat. Mereka terus berteriak memanggil Sep dari belakang. Namun, suara angin dan salju terlalu keras, ditambah lagi Sep terlalu lelah, sehingga dia sama sekali tidak menyadarinya. Tepat ketika dia berpikir semuanya sudah terlambat, Sep kembali dari badai salju. Ternyata, Togo yang cerdik telah berhenti. Dengan cara ini, di musim dingin yang dingin dan bersalju, dua hati akhirnya bersatu. Sep juga berhasil mendapatkan serum penyelamat. Togo, untuk mengikuti majikannya dengan cepat, sudah kelelahan. Banyak anjing kereta luncur dari tim estafet yang dikubur di pegunungan salju Alaska karena tugas ini, dan mereka sangat khawatir apakah Togo masih memiliki tenaga untuk menyelesaikan misi berikutnya. Mereka ingin Togo tinggal untuk beristirahat, tetapi Sep menolaknya. Setelah istirahat singkat semalam di satu pos, Sep berangkat lagi. Melihat punggung Sep, mereka sangat kagum, tetapi tidak menyangka Sep tiba-tiba berbelok ke kanan. Dia melarang bergegas menuju selat yang berbahaya. Untuk mendapatkan waktu bagi anak-anak di kota, Sep memutuskan untuk sekali lagi mengambil risiko menyeberangi selat. Saat itu suhu lebih dari minus 60 derajat, dan es di bawah kaki setebal puluhan sentimeter, tetapi karena ancaman badai, permukaan puluhan sentimeter itu terus bergejolak. Melangkah di jalan ini sama dengan mengabaikan hidup dan mati, dan benar saja belum lama berjalan. Dia menemukan bahwa tidak ada jalan di depan. Yang lebih buruk lagi, kompas tiba-tiba tidak berfungsi entah kenapa. Sekarang hanya tersisa dua arah, kiri dan kanan, tetapi Sep sama sekali tidak tahu harus kemana. Kini dia hanya bisa mengandalkan anjing pemimpin, Togo, untuk menentukan arah. Dalam situasi kritis, Togo berbalik dan mulai mengejar bongkahan es yang mengapung. Mereka berjuang maju di atas es yang retak dan terpecah-pecah. Di depan adalah lapisan es yang terpecah-pecah tanpa ujung yang terlihat, sedikit saja lengah, mereka bisa saja ditelan oleh celah-celah es. Dalam situasi seperti ini, penilaian Togo secara langsung menentukan hidup dan mati mereka. Dia harus cukup tajam, cukup berani, dan cukup waspada. Gelombang laut yang besar mengangkat bongkahan es, membuat permukaan es yang miring dan licin sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri dengan normal. Sep menoleh ke belakang, dan melihat sebuah bongkahan es besar. Dia hanya bisa berteriak agar mereka berlari cepat. Bongkahan es pecah di bawah hantaman gelombang besar, suara pecahan es tidak membuat Togo mundur. Dia memimpin tim dengan berani melintasi, melewati berbagai rintangan, kemenangan sudah di depan mata. Tetapi Togo berhenti karena lapisan es di bawah kaki mereka terlalu jauh dari tepi pantai. Meskipun tampaknya hanya satu langkah lagi, Sep berencana untuk mengambil risiko. Dia langsung melempar Togo ke daratan. Kemudian dengan kekuatan Togo, dia menarik seluruh lapisan es, tetapi ini juga menghabiskan tenaga terakhirnya. Setelah tiba di pos perhentian, istri pemilik rumah membelai Togo yang tertidur lelap, air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata dalam dialek, anjing ini hampir mati. Sep bertanya dengan bingung mengapa dia menangis. Pemilik rumah mengatakan bahwa matanya hanya terkena asap. Setelah istirahat singkat semalam, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Sebelum berangkat, pemilik rumah tiba-tiba memanggil Sep dan membawanya ke depan selat yang dia seberani kemarin. Saat ini, permukaan laut sudah tidak ada es sama sekali. Pemandangan ini membuat Sep merasa ngeri. Perjalanan berikutnya masih tersisa 32 km terakhir, Sep tidak tega melihat Togo harus berjalan lagi. Dia ingin Togo duduk di kereta luncur, tetapi tidak peduli bagaimana Sep membujuk, Togo dengan tegas kembali ke posisi pemimpin. Karena itulah posisinya, itulah kehormatannya, dari lahir hingga mati. Sep hanya bisa pasrah. Dia mengikatkan tali padanya, dan ketika melewati hutan, cuaca menjadi semakin buruk, angin dan salju menutupi langit, jarak pandang sangat rendah. Sep hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa sekali lagi mempercayakan kepada Togo. Selanjutnya terserah padamu, bawa kami ke pos berikutnya, aku tahu kamu bisa melakukannya. Salju semakin tebal, dan langit semakin gelap. Akhirnya, Sep tidak bisa menahan kelelahan, dia tertidur lelap di kereta luncur, menyerahkan hidup dan kepercayaannya sepenuhnya kepada Togo. Tidak tahu berapa lama, ketika Sep terbangun, dia menemukan kereta luncur sudah berhenti. Anjing-anjing itu juga berbaring di tanah tanpa bergerak. Dia menyadari ada yang tidak beres, dan segera mendekati Togo. Saat itu, Togo juga sudah terlalu lelah dan berbaring di tanah. Sep memohon padanya untuk bertahan sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan sampai, jika berhenti di sini kita semua akan mati. Tetapi kali ini Togo benar-benar terlalu lelah, tidak peduli seberapa keras Sep memohon, dia bahkan tidak punya tenaga untuk membuka matanya. Tepat ketika Sep hampir putus asa, cahaya lampu yang redup datang dari belakang, orang yang datang adalah staf pos, ternyata Togo telah membawa tim ke depan pintu pos sebelum jatuh. Persis seperti yang dikatakan istrinya, Togo bisa membawa semangat bertahan hidup bagi kelompoknya. Keesokan harinya,
Yao membawa Serum menuju kota kecil. Wartawan yang sudah menunggu lama untuk mendapatkan berita utama, memotretin kereta luncur terakhir dan menjadikan Balto sebagai pahlawan dari perlombaan estafet ini. Segera, nama Balto menyebar ke seluruh Amerika hingga ke Central Park di New York, bahkan dibuatkan patung untuknya. Anak-anak yang sakit juga mendapatkan perawatan tepat waktu, sehingga kembali sehat dan bersemangat. Beberapa hari pemulihan di pos juga membuat Sep dan rekan-rekannya mendapatkan kembali energi mereka. Setelah badai salju berlalu, kedamaian abadi tercipta, dan jalan pulang tidak terlalu jauh. Sep memutuskan untuk menemani Togo dan timnya berjalan pulang selangkah demi selangkah, karena menambah beban sedikit saja pada Togo akan menjadi siksaan yang menyakitkan bagi Sep. Anjing tidak bisa masuk, bagi Togo itu juga menjadi masa lalu. Saat ini, Sep sepenuhnya mengubah pandangannya tentang anjing kereta luncur sebagai alat. Sekarang dia lebih menganggap mereka sebagai teman, rekan, dan anak-anak. Meskipun orang lain menjadi penyelamat kota kecil, semua orang tahu siapa pahlawan sejati kota kecil itu. Mereka semua secara serempak mengirimkan doa dan barang-barang kepada Sep. Namun, saat itu Sep masih tampak muram, dan yang paling mengkhawatirkannya tidak dilakukan lagi adalah kondisi kesehatan Togo. Salah satu gadis kecil yang diselamatkan oleh Serum, melihat Togo yang sangat lemah, bertanya dengan mata berlinang air mata, apakah dia akan segera mati? Meskipun itu adalah ucapan polos seorang anak, namun itu menusuk hati Sep, dan dia langsung merasa emosional, lalu bergegas keluar. Istrinya menasihati Sep, dia hanya seorang anak, tidak bermaksud jahat. Kamu harus membayangkan, tetangga kehilangan putrinya, dan aku kehilangan kesadaran suamiku. Namun, Sep dengan penuh rasa bersalah berkata, semua ini karena aku memaksa Togo ke jalan buntu. Pada saat itu, dia belum siap menerima kepergian Togo. Setelah beberapa waktu, kehidupan perlahan kembali normal, Togo yang terluka masih terus menempel pada Sep setiap hari. Tetapi hari itu Sep sengaja menjauhinya, karena dia harus pergi bekerja, dan Togo sulit untuk ikut berjuang bersamanya lagi. Meskipun sangat enggan, dia tetap meninggalkan Togo di rumah dan berangkat dengan tim barunya. Melihat punggung Sep yang menjauh, Togo seolah kembali ke masa kecilnya, menangis dengan sedih. Dia menyeret Cakar yang terluka ke pintu, dan dengan wajah terkejut istrinya, dia memutar pegangan pintu. Begitulah, Togo berhasil melarikan diri seperti saat kecil, lalu dengan berani berlari terpincang-pincang menuju Sep. Perlahan-lahan, Togo seolah melupakan rasa sakitnya, kaki depannya juga tampak pulih seperti semula, dan dia kembali menjadi anjing pemimpin yang berlari paling cepat. Sep seolah juga merasakan kedatangan Togo. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat Togo berlari ke arahnya, sama seperti bertahun-tahun yang lalu, dengan tekad yang sama seperti 12 tahun yang lalu, tidak pernah meninggalkannya. Dulu, Sep selalu berpikir bahwa Togo dilahirkan untuk kereta luncur, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Togo dilahirkan untuknya. Sejak hari itu, Sep berhenti dari pekerjaan kereta luncur. Istrinya benar, Togo memiliki semangat bertahan hidup, dan dia berhenti lagi. Bagaimanapun, badai salju jarang terjadi dalam 100 tahun tidak bisa menghentikannya. Setelah pensiun, dia memiliki identitas baru sebagai seorang ayah. Dalam 2 tahun, dia meninggalkan banyak keturunan. Orang-orang di Amerika memuji Balto, tetapi para penggemar kereta luncur di seluruh dunia berlomba-lomba ingin mendapatkan keturunan Togo. Mereka jenis anjing cerdas, tangguh, berani, tetapi paling penting sifat mereka lembut, hubungan emosional luar biasa dengan manusia. Togo meninggalkan mereka hari Kamis bulan Desember. Sep dan istrinya terus bekerja dalam pembiakan anjing. Meskipun Togo sudah lama tiada, Sep selalu bisa melihat bayangannya di pegunungan. Saat itu, Sep tiba-tiba menyadari bahwa seekor anjing yang baik mungkin tidak bisa menemanimu seumur hidup, tetapi dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk menemanimu. Itulah tadi alur cerita Sion Tobo. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.